Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah. Nah, saat ini kita sudah memasuki awal semester genap dan kita masih melaksanakan moda pembelajaran seperti semester ganjil, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikutinya. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami radiasi elektromagnetik dan memahami spektrum elektromagnetik. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancarkan tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau disebut dengan elektromagnetik. Tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat atau sama seperti radiasi. Oleh karena itu, tidak memerlukan media perambatan, maka gelombang elektromagnetik sering disebut dengan radiasi elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yaitu yang pertama, tidak memerlukan media rambat. Yang kedua, termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal. Yang ketiga, tidak membawa massa namun membawa energi. Yang keempat, energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Yang kelima, medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. 6. Memiliki momentum. Dan yang terakhir, dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensi atau panjang gelombangnya. Nah, selanjutnya spektrum elektromagnetik. Apa yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik? Spektrum elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Seperti tampak pada gambar berikut. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷ Hz. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain yang berjauhan karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Oleh karena itu, gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dari pemancar radio. Asalkan energi yang dipancarkan oleh pemancar cukup besar. Yang kedua yaitu gelombang mikro atau microwave. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10⁹ Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave.
Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sebesar 1010 Hz. Nah, yang ketiga yaitu sinar inframerah atau infrared. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10⁻⁻3 meter sampai 10⁻⁻6 meter. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Getaran elektron-elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Spektroskop inframerah merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Manfaat lain sinar inframerah yaitu untuk remote televisi dan transfer data di ponsel. Nah, yang keempat yaitu sinar tampak atau cahaya. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan kita. Perbedaan sensasi pada mata akibat cahaya yang berbeda frekuensi atau panjang gelombangnya akan menimbulkan warna yang berbeda. Spektrum warna cahaya berdasarkan urutan kenaikan panjang gelombang yaitu ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Spektrum yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10⁻⁻8 meter sampai 10⁻⁻7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosferlah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Sinar ultraviolet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membunuh kuman dalam pemurnian air, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Selain itu, membantu pertumbuhan vitamin D pada manusia dan peralatan khusus dapat membunuh kuman penyakit. Yang keenam yaitu sinar X. Gelombang ini memiliki panjang gelombang 10⁻⁻10 meter dan memiliki frekuensi 10⁻18 Hz. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi, dapat dengan mudah menembus banyak bahan yang tak tertembus oleh gelombang cahaya dengan frekuensi lebih rendah yang diserap oleh bahan tersebut. Gelombang sinar X sering disebut juga dengan sinar ronsen karena gelombang ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ronsen di rumah sakit. Selain itu juga dipakai di bandara penerbangan untuk melihat isi tas dan koper penumpang tanpa harus membukanya, sehingga proses antrian dapat berlangsung dengan cepat. Nah, spektrum elektromagnetik yang terakhir yaitu sinar gamma. Gelombang ini memiliki panjang gelombang 10⁻⁻12 meter 10 Hz. Dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Gelombang ini dapat menembus plat besi. Contoh penggunaan sinar gamma untuk mensterilkan peralatan medis. Sinar gamma banyak dimanfaatkan juga untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Selain itu, sinar gamma dapat digunakan untuk membuat radioisotop
serta untuk memahami struktur logam dan mengurangi populasi hama tanaman. Gelombang elektromagnetik sangat bermanfaat sekali untuk membantu manusia lebih mudah. Namun, ini dapat juga berbahaya bagi manusia jika digunakan pada tempat yang tidak tepat. Dengan demikian, kita perlu bijak dalam menggunakannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.